Aduh, panas. Ayo. Dipikir bakar sate. Desa Parigi Mekar, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor menyimpan beragam potensi yang bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah. Meski telah kondang sebagai daerah penghasil ikan hias terbesar di Jawa Barat, ternyata sebagian warganya juga memiliki keahlian lain, yakni pandai besi. Hampir di setiap rumah warga ada bengkel pembuatan golok, parang, arit, dan jenis lain. Suara besi yang beradu dengan palu jamak terdengar setiap hari. Untuk membuat arit atau pisau, warga biasanya menggunakan plat besi bekas yang bisa didapat dari pengepul. Besi yang lazim dipakai adalah besi baja bekas per mobil. Harga jualnya kini dipatok Rp12.000 per kilogram. Dari 1 kilogram besi ini bisa dibuat 3 sampai 4 buah arit. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Besi-besi ini nih yang di mobil bekas ya. Di mobil-mobil yang bekas sudah tidak terpakai, plat-platnya nih akan dipotong sedemikian rupa, kecil. Lalu akan dijadikan arit atau jadi pisau. Profesi pandai besi atau pandai wesi sudah dikenal sejak zaman dulu. Namun, kini keberadaannya nyaris terpinggirkan seiring gempuran perkakas dari pabrik. Dan salah satu tempat yang masih mempertahankan keberadaan pandai besi, ya di kampung ini pemirsa. Di Desa Parigi Mekar ada lebih dari 50 bengkel yang memproduksi arit setiap hari. Ini kalau masak sate nih gosong. Suhunya sekitar 300 ada ya? Kurang lebih sekitar 300 derajat Celcius. Untuk membuat arit, hal pertama yang harus dimiliki adalah kekuatan fisik. Sebab besi harus ditempa kuat-kuat hingga pipih. Selain fisik, pandai besi juga harus akurat dalam menempa. Kalau pukulan palu meleset, bisa mengenai orang lain. Lebih dari 300. Aduh, panas. Bakar lagi. Oh iya, hampir lupa. Pandai besi juga harus terbiasa dengan panas ya. Ayai, panas. Masukin dari mana nih? Ayo. Dipikir bakar sate. Merah merona. Potong besi baja menjadi ukuran 5 x 15 cm. Ini bisa nih. Ya kalau yang tadi kan masih panas, dipegang. Aduh, kadang-kadang memang saya nih pakai ini. Ini jadi satu ini ya, satu arit ya. Satu arit, kalau yang tadi patah nggak bisa. Hitam pikir mah udah adem ya. Mohon maaf untung pakai sarung tangan, kalau nggak tangan abis ini panasnya. Taruhin dulu. Hal yang harus diperhatikan ketika menempa adalah jangan pernah menempa besi baja yang sudah tidak panas atau mulai berwarna kehitaman, karena besi baja dapat patah dan mengenai tubuh. Besinya kan tadi didinginin biar bisa kita patahin, tapi dipanaskan lagi. Nanti setelah panas baru akan kita bentuk menjadi arit. Yang ini jangan dipegang. Panas! Bagian pertama yang dibuat adalah sambungan antara arit dan kayu. Pipihkan bagian ujung besi baja dan dibuat melingkar. Bagian pertama yang dibikin untuk si gagangnya. Ini ntar kan jadinya kayak gini nih. Ini gagangnya. Ini paling awal untuk dibikin. Setelah itu si kotak ini nih nanti akan dipipihkan sampai seperti ini. Setelah melingkar sempurna sesuai dengan ukuran standar para perajin, lanjut ke bagian utama arit. Panaskan lagi, kemudian dibengkokkan sekitar 90 derajat. Oke, lanjut. Waktunya memipihkan besi baja. Besi baja harus ditempa minimal 2 orang untuk mengejar target produksi. Biasanya satu bengkel arit menghasilkan 20 sampai 30 buah arit setiap harinya. Siapa dulu? Bapak? Ya, Bapak saya baru nih. Ya. Ntar dulu. Masuk. Ya. Biarin antar-antar aja. Banyak ngadunya. Susah ya, kayak ngatur irama. Ibaratnya kalau musisi kan ngatur tempo. Ya ini ngatur ketukannya lah bisa dibilang. 15 menit mencoba, perlahan saya mulai bisa. Mantap! Ntar dulu. Bakar lagi. Miring saya yang megang. Belajar. Berada dekat dengan bara api membuat energi menjadi lebih mudah habis. Belum lagi tenaga saya terkuras habis untuk menempa baja. Belum jadi, satu baru setengah. Baju udah basah ini. Becemong semua.
awal gelap. Nah, Arit sudah 70% rampung, tinggal memipihkan di bagian ujung arit. Setelah pipih, waktunya menajamkan arit dengan besi gerinda. Jangan lupa sambil sesekali ditempa untuk meluruskan bagian yang miring ya. masih miring Pak ini? Masih dikit ininya ya, masih miring ya. Kalau kata warga nih digeprek, kayak ayam. Supaya nanti ketika dihaluskan, dia udah lebih enak. Apakah sudah selesai? Sedikit lagi pemirsa, sebelum disambung gagang, arit yang telah diasah akan disepuh. Ini yang sudah jadi nih, dari besi yang seperti ini, dibentuk jadi arit. Ini belum selesai, akan disepuh, dipanaskan dulu. Sampai merah merona. Kali ini arit dibakar jauh lebih lama, selanjutnya disepuh menggunakan oli. Sebetulnya penyepuhan bisa menggunakan bahan kimia lain, namun oli telah digunakan secara turun-temurun karena harganya lebih murah. Hah, kira-kira seperti ini. Ini tinggal ditambahin, ini Bang ya, kayu ya. Jadi bisa buat ngarit. Set, set, kayak-kayaan udah jadi begini, padahal dibantuin bapaknya banyak banget. Salah satu manfaat arit disepuh adalah membuat baja lebih kuat, tidak mudah tumpul, serta lebih tahan karat. Selesai disepuh, arit tinggal disatukan dengan gagang kayu dan siap digunakan. Meski telah berpengalaman membuat ribuan arit, terkadang kemujuran tidak selalu berpihak pada pandai besi. Seperti yang dialami Guntur setahun silam, ada insiden yang membuat arit yang ditempa Guntur justru patah dan menancap di dada sedalam 2 cm. Karena besi itu baja, bukannya besi biasa gitu. Ya patah, nyamber ke dada sini. Lah sini ini berapa? Kalau nggak salah 11 jahitan ini dada sini. Setahun berlalu, rasa sakit masih kerap Guntur rasakan. Aduh kalau begini kalau terlalu capek berasa. Selain arit, sejumlah pandai besi di Desa Parigi Mekar juga membuat pisau, kapak, dan produk lain mengikuti pesanan pembeli. Kalau dari sisi pembakaran, cara awalnya sama dengan bikin arit. Bedanya pas lagi di mukulnya ini nih, atau menempaknya ini, skill yang berbicara, ya Pak ya. Saya belajar ngeliatin dulu. Takutnya mau jadi pisau malah jadi arit lagi. Salah satu perbedaan pembuatan arit dan model perkakas lain adalah bahan bakunya. Jika arit memakai besi baja bekas spare mobil, perkakas modifikasi menggunakan baja baru. Pipihkan lagi sedikit. Ini pesanan orang. Ini kayak jadi semacam golok gitu ya Pak? Ya. Ini bagian pegangannya. Nah, ini bagian yang tajamnya nanti di sini nih. Harganya juga lebih mahal pemirsa. Kalau arit dibanderol 70 hingga 100 ribu rupiah, perkakas modifikasi bisa dijual ratusan ribu sampai belasan juta rupiah, tergantung model dan banyaknya bahan yang digunakan. Kalau untuk kapak ini saya untuk kerajinan tangan seperti buat patung atau buat kesenian yang lain lah. Yang utama sih buat patung. Arit biasa dipasarkan di Pulau Jawa dan Sumatera, sedangkan pisau, kapak, belati, dan perkakas modifikasi ini telah merambah hingga mancanegara seperti Malaysia, Thailand, dan Amerika Serikat. Itu juga merajin arit awalnya. Nah, lalu saya tarik pisau gitu kan. Karena pisau ini banyak istilahnya orang yang dari komunitas gitu kan yang memerlukan masalah motif, ya kan, dari ukuran segi ukuran. Ya insya Allah itu saya bisa laksanakan. Pandai besi telah ada sejak berpuluh-puluh abad silam. Keberadaannya bisa diketahui dari berbagai prasasti. Di prasasti-prasasti juga ditulis bahwa ada sekelompok masyarakat yang disebut pandai wesi, pandai mas. Pandai itu artinya tukang ya. Dan itu adalah mereka ini di dalam prasasti itu disebut sebagai masyarakat dari kelompok Mangilala Drawiyah Haji, yaitu orang-orang yang digaji oleh kerajaan. Nah, sudah tahu kan pemirsa, tidak hanya mendatangkan rupiah, pandai besi juga menjadi bagian dari sejarah. Bagaimana? Tertarik mencoba? Ingat, harus tahan suhu panas dan siapkan tenaga yang kuat untuk menempa. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.